Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pratama. Kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19. Konteks sambutan yang dibawakan saya Renaldi Pratama 0428222376. Kerangka pembukaan, pengertian COVID-19, tingkat jumlah kematian, penyebab virus COVID-19, penularan virus, tindakan yang dilakukan untuk penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Jumlah kematian akibat COVID-19 secara global sepanjang pekan ketiga Agustus total mencapai 68.339. Indonesia mencatat kematian tertinggi di dunia selama 16-22 Agustus lalu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam pembaruan epidemiologi mingguan COVID-19 yang terbit Selasa tanggal 24 bulan Agustus melaporkan jumlah kematian sepanjang pekan ketiga Agustus naik 1% dibanding minggu sebelumnya. Sementara jumlah kasus COVID-19 secara global sepanjang pekan ketiga Agustus total mencapai 4.525.863. Hampir sama dengan minggu sebelumnya. Setelah terus menanjak selama hampir 2 bulan sejak pertengahan Juni, gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi, dan juga adanya gejala serius seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, nyeri dada. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Setelah terpapar ke orang yang terinfeksi COVID-19, lakukan tindakan berikut. Hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seorang mencukupi kebutuhan Anda, serta jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk jika atau ketika Anda perlu meminta perawatan medis. Dan yang terakhir, yaitu cuci tangan Anda secara rutin. Sekian, terima kasih.